Selamat pagi Sobat JKN, kembali lagi bersama saya Feli dari kantor cabang Bandar Lampung. Ngobrolin JKN kali ini akan ngebahas tentang program yang ada di BPJS Kesehatan, yaitu screening kesehatan. Nah, di samping saya udah ada Mbak Kece yang di episode kemarin menjadi narasumber kita dan sekarang dia akan menjadi narasumber kita dalam tema screening kesehatan. Halo Mbak Ipe. Halo Feli, halo Sobat JKN. Mbak Ipe gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Ipe lagi sibuk gak sih akhir-akhir ini? Kalau dibilang sibuk, kayaknya memang kegiatannya agak cukup padat ya. Apalagi kalau akhir tahun kayak gini ya lumayan sih Feli. Oh, jadi Feli ngeganggu nggak nih Mbak buat nanya-nanya seputar screening kesehatan? Kalau ganggu sih enggak sih, malah seneng banget nih. Mau nanya apa nih Feli? Aku mau nanya nih Mbak, screening kesehatan itu apa sih? Jadi, screening riwayat kesehatan ini adalah program dari BPJS Kesehatan nih. Dilakukan untuk mendeteksi resiko penyakit peserta. Peserta BPJS Kesehatan yang berusia minimal 15 tahun dapat melakukan screening riwayat kesehatan secara mandiri nih Feli. Oh, jadi screening kesehatan itu adalah program dari BPJS Kesehatan untuk dilakukan pendeteksi resiko penyakit peserta. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, gimana sih alur pelayanan screening kesehatan itu? Untuk alurnya ya, jadi kalau untuk alurnya sendiri sebenarnya kan ini bisa dilakukan oleh peserta nih. Untuk kanal-kanalnya ada banyak nih Feli. Jadi peserta itu bisa mengisi pertanyaan dari aplikasi mobil JKN atau bisa dari website BPJS Kesehatan, dari layanan Pandawa, kemudian dari portal Quick Response BPJS Kesehatan di Vaskes atau Poros, atau bisa juga nih datang langsung ke FKTP. Nah, nanti setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan tentang screening tadi, Feli, ada hasil ini Feli dari peserta tadi beresiko atau tidak terhadap penyakit yang memang ada di dalam screening. Misalnya nanti peserta tersebut ternyata berisiko, maka akan diarahkan atau mengontak ke FKTP supaya nanti dilakukan anamnesa atau pemeriksaan fisik langsung oleh dokter nih Feli untuk menindaklanjuti hasil screening mandirinya tadi. Oh, berarti screening kesehatan itu ada 3 ya, lewat aplikasi mobil JKN, Pandawa, dan Poros. Dan untuk peserta yang beresiko penyakitnya, langsung diarahkan ke FKTP ya, Mbak? Oh iya, tadi satu lagi Feli, bisa website juga tuh. Website BPJS Kesehatan juga bisa. Oh, lewat website. Oke deh. Oh, bisa lewat website ya, Mbak? Jadi ada 4 tuh Feli. Atau 5 ya, karena kan bisa langsung ke FKTP ya. Oke. Terus, Mbak, kenapa sih peserta harus melakukan screening kesehatan? Kenapa ya kita harus screening? Karena ya screening ini kan dilakukan untuk mendeteksi resiko penyakit sedini mungkin. Jadi kalau misalnya memang hasil screening kita ini beresiko atau peserta tersebut beresiko, maka supaya segera ditindaklanjuti oleh FKTP. Jadi pasiennya nanti bisa ke FKTP tempat terdaftar, kemudian nanti supaya diatasi sakitnya, jadi nggak semakin parah nih Feli. Oh, jadi gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus mendeteksi resiko penyakit kita sedari sekarang agar tidak menjadi penyakit yang lebih serius ya Mbak. Benar. Terus Mbak, peserta yang berada di luar daerah terdaftarnya dapat melakukan screening kesehatan nggak? Tenang aja sih kalau untuk peserta yang di luar daerah itu bisa untuk mengisi screening riwayat kesehatannya di mana aja. Jadi nggak harus di tempat peserta tersebut terdaftar, karena kan tadi bisa dari aplikasi mobil CKN, terus bisa dari website Pandawa ya. Jadi di mana aja bisa sih. Oh, jadi aman ya Mbak ya untuk orang yang di luar daerah. Iya. Oh iya, kemarin ada yang DM kita nih Mbak, ada yang nanya tentang program rujuk balik. Program rujuk balik itu apa sih Mbak? Program rujuk balik ya. Jadi program rujuk balik ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi yang sudah stabil.
tapi masih memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan yang dilaksanakan di FKTP. Nah, tentunya ini atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat di FKRTL atau rumah sakitnya. Oh, berarti kalau nggak dapat rujukan dari dokter spesialis nggak bisa ya, Mbak? Iya, karena kan ini harus dinyatakan stabil dulu ya oleh dokter spesialis di FKRTL-nya. Kalau sudah stabil baru bisa mengikuti program rujuk balik ini. Oh, gitu. Terus Mbak mau nanya lagi, emang siapa aja sih Mbak yang bisa dapat program rujuk balik ini? Kalau untuk penyakitnya ini ada 9 penyakit, Feli. Jadi 9 penyakit ini termasuk penyakit kronis ya. Salah satunya nih ada diabetes mellitus, hipertensi, kemudian sakit jantung, sakit asma, kemudian ada juga epilepsi, kemudian paru obstruktif kronis, ada juga nih sakit gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan SLE atau sindroma lupus eritematosus, Feli. Jadi ada 9. Oh, jadi ada 9. Lumayan banyak ya Mbak ya? Iya, atau penyakit kronis lain nih yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan gitu. Oh ya baik Teh, bagaimana pelayanan PRB diberikan? Oh iya, pelayanan PRD ini ya. Jadi untuk KRCL dan FKPP ini melakukan konsultasi, komunikasi, informasi, serta edukasi dan pemanfaatan riwayat kesehatan bagi peserta PRB. Jadi untuk peserta dengan 9 penyakit kronis tadi dipantau nih Feli dari rumah sakit, sudah stabil atau belum. Nah, misalnya memang dinyatakan sudah sebagai peserta PRB, selanjutnya nanti dicatat nih dari FKTP untuk diinput atau dimasukkan ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian kalau untuk obat rujuk baliknya sendiri ini Feli, ini sesuai yang ada di Fornas ya Feli. Untuk obatnya sendiri bisa diresepkan oleh FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk ketersediaan obatnya ada di puskesmas atau bisa juga diberikan oleh klinik Pratama atau bisa juga di apotek yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan gitu kan. Oh, jadi 9 penyakit itu selalu terpantau terus ya Mbak sama rumah sakit? Iya, untuk potensi sebagai peserta rujuk balik itu dari 9 penyakit tadi kali peserta yang mempunyai sakit-sakit kronis dan bisa Oh, mengikuti program PRB. oh jadi gitu. Mbak, aku mau nanya-nanya nih tentang program pengelolaan penyakit kronis. Boleh Fani? Apa sih Mbak program Prolanis itu? Program Prolanis sendiri ya, Prolanis itu adalah singkatan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Nah, program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi peserta yang memiliki penyakit kronis. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta, mencegah komplikasi, serta mengurangi biaya pelayanan kesehatan novel. Oh gitu. Penyakit kronisnya sama nggak sih Mbak sama penyakit yang sebelumnya tadi kita bahas? Sama, jadi ada 9 penyakit tadi ya. Oh sama ya Mbak ya. Terus siapa aja sih peserta yang dikelola dalam Prolanis ini? Untuk peserta yang dikelola tadi tentunya peserta-peserta yang mempunyai sakit kronis fail yang tadi sudah kita sebutin ya, ada 9 penyakit tadi kan, ada diabetes, hipertensi, jantung, asma, paru obstruktif kronis, kemudian epilepsi, gangguan kesehatan jiwa, stroke, terus yang terakhir tuh SLE. Oh gitu. Terus Mbak, di mana sih peserta mendapatkan manfaat layanan Prolanis? Jadi untuk mendapatkan program Prolanis tadi ya, Feli Iya. ya, maksudnya manfaat dari pelayanan Prolanis tadi bisa dilakukan konsultasi secara langsung di Vaskes tempat terdaftar Feli di FKTP.
Jadi bisa dilakukan oleh dokter. Kemudian bisa juga nih melalui sistem informasi atau telekonsultasi, di mobile JKN bisa, kemudian di WA juga bisa, di Telegram, atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di FKTP oleh dokter. Terus bisa juga nih Feli, pelayanan obat yang dilakukan di FKTP atau apotik PRB bagi peserta Prolanis PRB. Gitu Feli. Kalau untuk pemeriksaan penunjang ini Feli, itu ada juga di FKTP, kemudian di laboratorium jejaring FKTP atau laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir nih Feli, untuk layanan Prolani sendiri nih bisa dilakukan melalui kegiatan kelompok di FKTP secara tatap muka atau virtual. Jadi kayak senang gitu ya Feli ya di Oh FKTP. iya. Wah, bermanfaat banget ya ternyata program BPJS Kesehatan yang sangat bermanfaat untuk peserta JKN. Iya dong, ada banyak ya tadi Feli ya. Jadi kita udah Iya. bahas tentang screening riwayat kesehatan sama Prolanis, terus dengan program PRB atau program rujuk balik gitu. Ada 3 tadi yang udah kita bahas. Iya, lumayan banyak ya Mbak ya obrolan kita hari ini. Hmm. Oke deh, terima kasih ya Mbak Ipe atas waktu dan informasinya yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol seputar program JKN. Nah, untuk Mbak Ipe ada yang pengen disampaikan nggak sih untuk sobat JKN di luar sana? Nah, untuk sobat JKN, semoga sehat selalu. Terus jangan lupa ya, selalu jaga pola hidup sehatnya. Jangan takut dan jangan malas untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Itu aja sih, Feli. Oke deh Mbak. Dan untuk sahabat JKN, terima kasih ya telah mendengarkan episode kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Jangan lupa tungguin obrolan kita biar enggak ketinggalan episode-episodenya selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya sahabat JKN. Bye-bye. Bye bye.